saya tadi tanya juga sama beberapa teman-teman di sini, pernah nggak kita itu mengira karakter itu bisa netral? Ya, kebetulan yang di sini sih tadi bilang, oh nggak, karakter itu nggak ada yang netral, semua pasti ada filosofinya, ada worldview-nya sendiri. Cuman mungkin buat audiens yang lebih muda, atau anak-anak remaja yang SMP misalnya ya, mereka masih banyak yang mengira superhero atau karakter atau film itu netral. Dan Sabtu kemarin yang buat saya paling satisfying adalah ketika mereka cerita mereka belajar itu nggak ada. Bahwa mereka sekarang harus lebih aware sama hal tersebut, Pak David. Jadi memang kita nggak ada yang netral. Nah, saya percaya ini superhero dan movie-movie yang kita sedang hadapi ini suatu hal yang penting. Mengapa? Karena kita boleh saja ngaku nggak netral, tapi ide kita mengenai apa yang baik, tidak baik, apa yang penting, tidak penting, itu dibentuk oleh movie yang kita nonton. Waktu kita melihat suatu figur itu, kita menilai figur itu, cara nilai kita bagaimana ya? Saya sih memang melihat, terutama saya sadar ketika saya mulai kuliah juga sih, entertainment itu menyeramkan. Entertainment itu menghalangi segala cara sebenarnya untuk meningkatkan sales dan juga uang. Pernah saya mendengar bahwa ada survei bahwa ya salah satu kelompok penonton film paling fanatik ya berasal dari Indonesia. Karena itu juga berdasarkan data itu, maka aktor-aktor dari Indonesia itu mulai dipakai di dalam film-film internasional begitu. Saya pernah nonton video lucu mengenai reaksi orang menonton film Black Panther. Begitu selesai nonton film itu, nah itu orang-orang Afrika keluar dari bioskop dengan lebih tegak sambil berdansa-dansa. Mungkin dari mata orang Afrika mungkin terlihat seperti Hollywood memperhatikan mereka, tapi dari mata Hollywood ya mungkin ya ini sumber uang kok, kenapa tidak? Dan juga baru prediksi ya mungkin Marvel kan juga nanti akan ada movie superhero yang gay atau lesbi. Oh iya, sudah ada. Siapa? Di Deadpool yang kedua, Negasonic punya Warhead, yang perempuan itu punya pacar lagi. Itu juga di film Thor Ragnarok kan ada karakter perempuan bernama Valkyrie. Nah itu sebenarnya Valkyrie itu bisexual. Iya. Oh iya, sebenarnya karakter Deadpool itu memang banyak yang twisted ya. Colossus itu juga sebenarnya gay. Jadi sebenarnya memang udah mulai banyak sih untuk ditampilkan begitu ya. Karena memang mungkin mereka pikir harus merepresentasikan berbagai macam golongan gitu kan ya. Itu satu pertanyaan terpisah deh. Kalau saya mau tanya, kalau kayak gitu, kalau ternyata suatu hari superhero yang kita idamkan itu ternyata ada moral flaws dalam hal itu, atau kita oke aja ya? Ganteng lagi, wah apalagi yang ganteng banget gitu ya. Ganteng banget. Kayak kecewa gitu sih. Tanya kecewa sama siapa? Dumbledore. Dumbledore-nya Harry Potter. Kan katanya dia gay kan. Iya. Terus pas tahu aku kayak, wah gila, kaget banget sih. Hati hancur. Kecewa. Kalau saya ya, kecewa sih. Sama kayak Tania ya. Seingat saya sih, saya jarang banget sih nonton. Cuma yang mungkin pertama kali saya nonton tuh justru Superman yang Return itu loh. Yang udah mati 5 tahun, terus muncul lagi. Ternyata Lois Lane-nya sudah punya anak, begitu kan ya. Dia pikir itu anaknya, Lois Lane anaknya sama siapa, ya orang lain kan, dia sudah tunangan gitu kan ya. Ternyata anaknya punya kekuatan super kan. Itu ternyata anaknya Superman. Itu saya juga kaget gitu. Wah ini berarti kan ngajarin premarital sexual gitu kan. Ya yang seperti itu dimasukkan. Jadi sekali lagi yang tadi kita ngomong di depan, orang pikir netral, ya nggak ada apa-apa begitu kan. Terus kemudian pokoknya pilihlah yang baik. Tapi sebenarnya yang nggak baik itu dimasukkan supaya kita terima itu sebagai sesuatu yang normal. Sudah normal nanti ya bisa maju lagi nih jadi sesuatu yang baik loh. Ya kamu bisa pilih, sebenarnya salah satu pilihan yang nggak salah. Aku ada pertanyaan. Gini, kan tadi kita bahas kan bagaimana kayak melihat bahwa semuanya ini bisa menjadi kayak sumber uang atau sumber attraction atau sumber kayak legalizing moral flaws gitu kan. Dan itu kan secara Christianity it is wrong. Cuma maksudnya like how to decrease atau kayak bagaimana memberi batasan antara maksudnya kan ada tuh kejadian-kejadian yang memang pada akhirnya orang itu kayak premarital marriage atau gimana, tapi akhirnya mereka istilahnya tuh dikucilkan atau dijadikan tidak layak hidup gitu loh. Dan jadi kayak how to kayak membatasi biar adanya rasa kasih terhadap orang yang udah mengalami itu sama yang namanya normalizing hal tersebut. Oke. Good question sih. Saya pikir ada bagian di mana kita mesti membedakan antara kita bisa menerima mereka masuk dalam komunitas, tapi kita tetap menolak. Itu hal yang berbeda dengan ekstrim yang contohnya kasus yang lainnya lagi, di mana kita terima mereka untuk jadi bagian dari komunitas kita karena emang ya itu udah hal biasa gitu.
kita nggak mau yang kedua ini kan, kita nggak mau kecenderungan lesbian atau gay dan sebagainya itu sebagai satu hal yang biasa dan diterima secara umum dalam komunitas gitu. Itu kecenderungan yang nggak biasa, yang nggak boleh kita biasain. Tapi bukan berarti orang yang mengalami hal itu adalah orang yang kurang manusia gitu. Saya bukan menerima flaw-nya mereka, cuman kayak mengasihi kalau mereka tuh sama-sama orang berdosa gitu kan. Jadi kayak tetap dianggap manusia, cuman masih sadar kalau itu dosa gitu, dan itu nggak boleh. Benci dosanya, terima orangnya. Jadi sebenarnya tuh kita boleh nonton film-film kayak gitu gak sih? Aku jadi bingung karena mungkin awal-awalnya kita udah punya prinsip, tapi karena keseringan nonton film dengan moral-moral yang salah kan, dari tadi aku dapetnya jadinya terlalu sering exposure ke topik-topik yang salah kayak gitu, lama-lama kita bisa ikut arus juga kan. Jadi itu sebenarnya kita boleh gak sih nonton film-film kayak gitu? Boleh lah. Kalau nggak boleh, yang salah hamba tuanya dulu yang udah nonton. Betul juga, Pak David mungkin riset paling banyak nih. Paling banyak salah berarti. Pertanyaan setelah nonton apa? Setelah nonton kita terima apa? Nah, tanpa sadar ya ini. Nah, akhirnya mereka lah orang-orang yang memperjuangkan, mungkin orang-orang yang ditekan lah, mereka yang akhirnya dimarginalize lah. Mereka angkat isu tersebut dan mereka tasik suatu superhero values di dalam diri orang-orang tersebut yang mereka wakili lah. Kita akhirnya confused ya. Iya, pokoknya yang penting melakukan suatu hal yang baik aja lah. Gak peduli hidup kamu, yang penting kamu menghasilkan sesuatu yang baik. Itu adalah konsep daripada orang pada zaman ini. Makanya kenapa kekristenan sering dipojokkan, semakin lama dipojokkan, karena apa yang dihasilkan oleh orang Kristen. Orang gay menghasilkan sesuatu, komunitas Kristen tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik orang gay. Gitu kan. Itu kan gitu kan. Biasanya kira-kira perdebatannya pembicaraan ke sana. Saya coba lihat diri saya sendiri juga, saya pikir emang tidak terhindarkan bahwa waktu kita masuk ke studio untuk nonton dan sebagainya, seringkali kita masuk emang dengan tangan kosong gitu loh. Maksudnya kita datang emang untuk mengkonsumsi itu dan seringkali akhirnya jadi dipengaruhi dengan hal itu. Kita bukan datang dengan mental, oke, gue bakal lihat apa yang bagus, apa yang, maksudnya gue bener-bener lihat mana prinsip Alkitabnya, di mana itu ditentang dan sebagainya. Kayak kita nggak masuk dengan mentalitas kayak gitu sih. Jadi akhirnya mengadopsi, kita terima semuanya betul salah. Maksudnya Tania mungkin lebih bukan boleh atau enggak nonton, lebih baik nonton atau enggak, mungkin itu pertanyaan yang boleh ditanyakan gitu. Karena ternyata kan ada side effect yang kayak Pendeta Himin bilang, kalau dasarnya nggak kuat ya orang nggak sadar terpengaruh gitu kan ya. Nah masalahnya mungkin remaja, pemuda mungkin kesulitan menilai sebenarnya diri sendiri ini sudah kuat, udah firm, atau masih bingung, atau masih mencari, apalagi mencari gitu, lebih bahaya lagi kali kalau mencari jati diri misalnya. Dan itu kan ide yang banyak dijual kan ya. Spider-Man, karakter superhero itu kan mencari, mereka punya tempat di dalam dunia karena mereka punya power, mereka punya gift, tempat mereka di mana. Saya mau tanya ya, tadi kita bicara mengenai perspektif kalau dosa, ada dosa tapi ditambahin dengan superhero values itu menjadi sesuatu yang mungkin acceptable dan sebagainya. Yang pertanyaan daripada Kelly mengenai kalau ada yang gay dan sebagainya, itu akhirnya standarnya kita dalam menilai sesuatu itu apa? Kalau daripada Hollywood, mereka waktu mengangkat isu-isu ini, mereka bukan mengangkat supaya kita sadar ada orang-orang yang mungkin terinjak-injak, termarginalize, itu bukan tujuannya mereka ya. Mereka angkat isu ini untuk menjadi sesuatu yang kita harus terima. Mereka adalah orang yang dipojokkan, itu memang suatu fakta, itu kesalahan. Tapi akhirnya kita tidak bisa akhirnya membedakan antara dosa dan orang yang berdosa. Mungkin movie superhero ini buat kita akhirnya semakin kabur mengenai nilai standar moral. Mungkin. Ya, akhirnya orang yang paling tidak ada salah moralnya kita tidak anggap penting ya. Tuhan Yesus yang tidak ada any moral flaws itu ya. And yet dalam hidup kita mungkin kita tidak anggap itu suatu hal yang perlu untuk dihidupi, perlu untuk kita perjuangkan, menyapikul salib kita dan seterusnya. Mengapa? Karena moral flaws itu sudah diterima oleh dunia, bahkan kita harus mengerti mereka juga dan kita harus bagian daripada komunitas yang menerima semua moral flaws tanpa menuntut perubahan. Nah, ini yang terjadi saya rasa. Oke, saya tanya lah ya, untuk Sabtu ini ya, kita akan bahas mengenai Ant-Man sama Spider-Man. Ya. Apakah ada suatu kewajiban bagi superhero ini untuk melakukan suatu yang moral? Salah enggak Spider-Man nggak mencegah suatu crime terjadi, dia nggak cegah. Tapi dia gara-gara mau pergi ke Mary Jane punya appointment, dia udah janji. Salah enggak? Kan kayak Uncle Ben bilang,
Tapi menurut biblical view juga sama sih, kan kayak yang analogi yang Tuhan kasih talenta itu harus digandakan itu. Sepertinya filmnya lagi menekankan bukan masalah dia punya kewajiban moral untuk kerjakan itu, tapi masalah hatinya tuh nggak bisa tenang kalau dia nggak mengerjakan apa yang dia bisa kerjain gitu loh, Pak. Jadi ada beban dalam hatinya yang menggerakkan dia, bukan karena diwajibkan oleh siapapun. Jadi menurut aku Spider-Man nggak salah. Maksudnya boleh-boleh aja melakukan apa yang dia lakukan untuk mengabaikan orang itu untuk akhirnya lihat Mary Jane. Tapi menurut aku walaupun kita udah tahu Alkitab itu choice-nya masih gray area setelah dua-duanya. Tapi kita memang itu kan punya tanggung jawab untuk pilih itu kan ya. Kalau setiap kali pilihannya jelas ada tanda panahnya, ya gampang dong ya. Itu bukan ininya kita gitu ya. Kiri atau kanan langsung muncul begitu kan ya. Wah itu mah bukan, itu jadinya kita bahkan nggak perlu bergumul gitu. Justru kita tahu prinsip dan kita perlu bergumul untuk kita mengambil satu keputusan yang benar. Saya jadi ingat pembahasan yang Sabtu kemarin. Saya jadi lebih prefer Peter Parker tampaknya harus mengurus crime dulu deh. Karena di tiap film superhero biasanya polisi tidak dapat diandalkan. Oh. Atau jangan-jangan kita punya ide utopia ya, bahwa satu society tidak boleh ada problem ya. Itu yang mengharuskan Peter Parker harus berkorban sampai demikian. Kita nggak bisa terima kalau ada pencopetan tengah jalan, ada pembunuhan, kita nggak bisa terima. Kita mengharapkan society itu nggak ada problem, harus ada savior ya. Nah saviornya itu adalah siapa ya? Superhero ini. Bahkan Tuhan pun tidak mencegah. Bisa nggak Tuhan mencegah suatu crime terjadi? Bisa, tapi dia nggak lakukan. Dia membiarkan. Nah, kita mengharapkan ada superhero lain, ada savior lain yang lebih powerful daripada Tuhan. Kita akhirnya meminta orang-orang macam demikian, with great power comes great responsibility. Itu suatu standar yang kita minta orang lain lakukan, tapi kita sendiri kita tidak mau lakukan sebenarnya. Kita juga ada power. Dengan uang yang kita miliki, waktu yang kita miliki, itu kita juga ada. Kita mengharapkan orang lain yang menjadi savior-nya kita. Kayak mau ciptain utopia di mana kayak ada savior yang solve all the problems. Kalau kayak gitu menurut aku self-centered banget. Soalnya kita expect cuman dia yang sacrifice diri sendiri, cuman kita nggak mau napa-napain. Kayak kita ada mistakes gitu di sekitar kita, walaupun kita bisa stop, cuman kita selalu kayak, lu aja lah yang ngerjain, kayak gue ada kepentingan lain gitu. Salah nggak ya kalau Spider-Man itu atau superhero yang lain manapun juga pilih-pilih kasus? Yang bisa diurusin satpam ya biar satpam yang ngurus, yang bisa diurusin polisi ya biar polisi yang ngurus, tentara ya tentara yang ngurus. Nah yang kalau nggak bisa diurusin sama semua karena dia punya superpower, nah baru dia muncul gitu loh. Menurut aku sih nggak salah loh, karena yang kayak kemarin Pak David bilang juga kan, kalau misalkan dia ambil kayak satu superhero ngambil semua pekerjaan, ya yang lainnya yang nggak ada kerjaan, kayak nggak berdaya gitu. Yang kasus Superman sama itu ya, kotanya yang jadi nggak kerja apa-apa itu. Tapi kita bisa lihat nggak sih, maksudnya akhirnya kayak Uncle Ben yang meninggal pun itu menghasilkan Peter Parker bisa akhirnya jadi kayak Peter Parker kan. Si Spider-Man ini bisa memiliki visi, bisa memiliki keinginan untuk bring justice to this world gitu loh. Pada akhirnya bukankah kasus hantu menjadi suatu hal yang mendorong manusia to become a better version of themselves? Iya, kita berhutang budi sama Yudas ya. Iya kan, jadi ke situ kan pasti ke situ. Itu kan di Alkitab Yusuf yang ngomong ya, kamu merekan-rekan hal yang jelek untuk aku, ngomong sama saudara-saudaranya, tapi Tuhan telah merekan-rekan untuk memelihara suatu bangsa. Nah itu bisa aja Tuhan menjadikan dari yang jelek jadi yang baik ya. Pertanyaannya adalah setelah nanti Spider-Man menyesal karena Uncle Ben, dia bisa tahan, dia bisa mencegah Uncle Ben tidak meninggal, tapi dia akhirnya melewatkan kesempatan tersebut. Akhirnya dia akan mau menjadikan suatu city jadi utopia mungkin ya. Jadi suatu di mana dia harus solve all the problems, semua problem, semua crimes dia harus turun tangan. Nah, apakah itu diperlukan? Nah, itu menurut saya tuh kita harus hati-hati sebagai orang Kristen. Jangan-jangan kita menantikan juru selamat yang kayak demikian nih, yang solve all my problems. Ya, kapanpun problem itu datang, kalau bisa solve as soon as possible. Ya, lalu di dalam kota di mana saya hidup, kalau bisa jangan kita melihat ada injustices, ada ketidakadilan yang terjadi, ada crimes yang terjadi. Dan kita mau itu semua pergi. Kita mau menciptakan utopia. Ini menarik ya. Saudara mungkin tahu yang CHAS ya, yang terakhir kali di Seattle ya, diganti nama jadi CHOP. Pernah dengar nggak nih? Capitol Hill
organize protes atau apa itu mereka mau menciptakan utopia, a summer of love. Kalau belum pernah ini, coba ntar ketika aja ini diskusi yang rame di Amerika, di mana polisi itu tidak boleh ada polisi, semua orang baik satu dengan yang lain, utopia, tapi akhirnya nggak terjadi. Itu akhirnya rontok, ada orang yang mati terbunuh di dalamnya, polisi tidak boleh masuk. Itu distrik polisi di dalam kota Seattle itu salah satu di sana itu diambil alih sama mereka, polisi tidak boleh masuk lagi. Utopia, nah apakah utopia semacam demikian bisa terjadi atau tidak? Atau jangan-jangan memang kita harus mengatakan bahwa oke, sebagai seorang musafir saya menantikan ini waktu di mana nanti ada kerajaan Tuhan yang datang, dunia langit dan bumi yang baru. Selama ini ya sudah kita harus melewati kesulitan hidup satu persatu ini. Nggak ada savior kecuali yang sedang menjanjikan langit dan bumi yang baru tersebut. Nggak ada savior yang lain. Pak David kan seorang ahli fisika ya. Nah, di dalam film Ant-Man itu kan dijelaskan tentang alam kuantum tuh Pak. Kita sebagai orang awam nih Pak, sebenarnya nggak terlalu mengerti tuh atom seperti apa. Dan saya juga percaya ketika Pak David belajar fisika ini, pasti ada banyak hal yang membuat kita akhirnya semakin kagum gitu ya dengan Tuhan kita. Boleh sharing nggak Pak? Kuantum yang di Ant-Man sama Wasp itu saya sendiri nggak ngerti. Saya rasa itu bukan benar-benar fisika. Bukan real ya? Nggak real itu. Saya kadang-kadang kok bisa ke sana ya? Star Trek misalnya, ya waktu dia tiba-tiba masuk dalam kecepatan cahaya, itu inersia itu kita langsung bertanya, fisikis ya, inersia bagaimana? Dia gepeng seharusnya. Lalu Einstein punya theory of relativity, itu apa yang terjadi? Seharusnya pada saat itu mengalami kesulitan banyak sekali, cuma ya, film-film ini bypass semua hal tersebut sih. Mereka nggak ekspektasi yang nonton. Iya. Jadi bukan membuat kitanya pinter ya Pak ya dari situ ya. Akhirnya kita juga nggak ngerti apa-apa ya Pak ya. Kalau saya sama Bu Eri sama Pak Saud ini kalau nonton juga nggak pernah mikir ke situ. Ant-Man ini juga suatu hal yang menarik loh, latar belakangnya dia ya. Itu dia ada story of redemption yang dia mau dapatkan juga dalam story tersebut. Itu ada. Nah, story of redemption yang selalu ditawarkan oleh movie-movie superhero ini tidak ada kaitan dengan dosa, itu tidak ada. Ya, apa yang bisa redeem kelemahan mereka yaitu superpower yang mereka miliki. Kalau nggak mereka dari luar angkasa datang, Thor lah, Superman lah, ya, atau teknologi, science and technology, itu yang akan redeem mereka keluar daripada kesengsaraan mereka. Nah, lalu kekristenan menawarkan figur Yesus Kristus yang demikian bodoh ya, itu sudah baik-baik, tidak pernah bersalah apapun, akhirnya masuk jatuh atau naik ke atas kayu salib, disalibkan, mati dan seterusnya. Itu nggak menarik. Ya. Kita jangan mau ada superhero dalam hidup kita. Terus pikirin ya. Tadi yang with great power comes great responsibility, itu jangan cuma untuk Spider-Man. Untuk diri kita bagaimana? Ya, untuk diri kita bagaimana? Apa kita tidak pernah rasa kita diberikan privilege, ada suatu kemungkinan bahwa kita bisa melakukan hal yang baik? Itu kita harus tanya loh. Dengan uang yang Tuhan berikan dalam hidup saya, kita harus lakuin apa? Dengan waktu yang Tuhan berikan, itu kita harus lakuin apa? Ya, jangan cuma jadi pergumulan Spider-Man, dan kita menganalisa Spider-Man, tanpa kita pernah menganalisa hidup kita sendiri. Kita juga sempat senggol feminisme gitu ya. Itu kemunculan superhero perempuan itu apa ya? Gara-gara itu juga ya? Sejak tahun berapa sudah ada Wonder Woman? Kelihatannya 1941 gitu Pak. Sebelum eranya feminisme itu sebenarnya. Sekarang ada siapa saja ya? Yang paling kuat dari MCU sebenarnya Captain Marvel ya. Yeah. Yang paling powerful ya, Captain Marvel, perempuan kan ya. Lalu apa lagi? Ada Wonder Woman dari DC Comics. Lalu ada siapa lagi? Black Widow. Scarlet Witch. Seringkali Pak David ya di film superhero itu kan yang paling kuat bukan yang paling leading the team gitu ya. Loh, sejujurnya saya katakan minggu lalu kan, yang menarik adalah Captain America bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, bukan ini, bukan itu, tapi dia adalah leader daripada Avenger ya, the first Avenger tersebut. Paling berpengharapan Pak dia Pak. Paling virtuous. Paling tua kali. Lo pikirin ya, Thor itu adalah the first son of Asgard ya, anak pertama Asgard. Yeah. Superman adalah the last son of Krypton, anak terakhirnya Krypton. Lalu ada Yesus Kristus, the only begotten son of God. Nah ini bisa di satu paper membandingkan tiga hal ini. Ini papernya mau ditujukan kepada siapa Pak? Saya cari lempar dulu biar saya nggak disuruh. Filbert yang buat paper. Yeah. Lalu ya pikirin ya. Sebenarnya saya udah pernah ngomongin ini loh. Saya udah pernah ngomongin. Tapi kepikiran. Mungkin kalau suatu hari ada kesempatan waktu pengen buat. Ya kamu tahu ya Augustine kan buat buku mengenai The City of God ya. Dan bisa pikirin loh, Metropolis, Gotham sama The City of God itu satunya dijaga sama Superman, satunya dijaga sama Batman,
Ya, atau New York City bisa masukin juga dijaga oleh Spider-Man. Ya. Sama The City of God, pengharapan kita yang terakhir. Ini konsep mengenai cities. Ya. Kamu lebih suka tinggal di city yang mana? Ini paper kedua, Pak. Mending berhenti deh, mending berhenti. Yang ketiga